Iya, selamat datang di Rumah Millennials, edisi Ramadan, teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Panji, Panji Aziz Pratama. Saya di Rumah Millennials sebagai Ketua Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Teman-teman, selamat siang dan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, ibadah puasa. Semoga teman-teman yang menjalankan selalu dalam kelancaran aktivitasnya dimanapun berada. Nah, siang hari ini, alhamdulillah kita kedatangan seorang guest speakers, mentor saya juga. Dan ini orang yang, ini teman-teman saya boleh bocorin sedikit nggak? Jadi dulu tuh, Kang Gores sudah ketawa-tawa aja nih. Jadi dulu, zaman saya kuliah di Unpad, jurusan saya tuh kesejahteraan sosial, ada satu tugas yang mana dia harus cari sosok inspiratif di bidang sosial. Dan dosen kasih beberapa opsi, salah satunya Goris Mustaqim gitu. Saya bilang ini aja nih kayaknya, ini orangnya Sunda pisan sepertinya. Saya lihat profilnya Garut. Ya, langsung saya kenalin. Dan orang yang zaman saya masih kuliah itu jadi tugas kuliah saya dan saya dapat A, itu karena Kang Goris. Nah, ini orangnya langsung berhadapan sama saya, orang sebagai mentor juga di bidang social entrepreneurship. Namanya Kang Goris Mustaqim, teman-teman. Kang Goris ini founders dari Asgar Muda Foundation, sebuah youth-led social enterprise di Garut, ya, yang fokusnya pada pemberdayaan masyarakat, pendidikan, anak-anak muda, dan membangun entrepreneurship di daerah rumah tinggalnya di Garut. Pokoknya Asgardian pisan lah. Salam satu Sunda, tapi saya bukan orang Garut ya. Terus yang kedua sekarang Kang Goris juga di Sunda Empire. Bukan salah satu pendiri Sunda Empire ya, Kang? Enggak. Kang Goris ini juga pendiri dari Semut Nusantara Consulting. Nah, ini luar biasa sekali. Ini lebih ke consulting di bidang CSR dan segala hal yang terkait dengannya. Kang Goris juga bisa cerita. Dan saya mau kasih tahu sedikit, nggak sedikit nih, banyak banget prestasinya, tapi beberapa yang paling oke dan semuanya oke-oke, jadi saya bingung. Ada 3 lah ya. Yang pertama ada Kang Goris ini 2000 berapa nih? 2009, luar biasa. Saya 2009 saya baru lulus SMA, Mas. Kang. 2019 Kang Goris ini, 2009 ini Kang Goris kepilih jadi Business Week Magazine sebagai satu dari orang-orang anak muda Asia, sebagai Business Week Magazine as one of Asia's under 30 best young entrepreneurs nominee di tahun 2009. Terus sama British Council juga dipilih sebagai community entrepreneur. Terus ada lagi Gatra Magazine bilang People of the Year 2010. Widih, luar biasa. Dan Kang Goris bocorannya pernah ketemu sama Barack Obama. Luar biasa sekali. Kang Goris, saya belum pernah ketemu Bapak Obama. Semoga kita bisa banyak sharing di sini. Dan kali ini kita akan banyak ngobrol dan bahas tentang social entrepreneurship. Sebuah treat ya. Coba kita langsung aja kita persembahkan semua diskusi kita langsung ke Kang Goris. Tepuk tangan secara virtual dong, teman-teman. Silakan, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPT-nya Kang Goris ya, Kang ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes, suaranya bisa didengar? Ya, masuk. Halo, tes 3. Bisa. Bisa ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Selamat menjalankan ibadah Ramadan bagi teman-teman yang sedang menjalankan. Tentunya ini Ramadan yang spesial, belum pernah kita alami sebelumnya. Tapi mudah-mudahan kita bisa konsisten terus dalam hal berkarya, menebar kebaikan, apalagi di bulan Ramadan ini. Semoga kita juga diberikan kekuatan, terutama saudara-saudara kita yang tentunya di berbagai pelosok sedang kesulitan, dan mudah-mudahan kita bisa membantunya. Perkenalkan sebelumnya, sebuah kehormatan bagi saya diundang Kang Panji Aziz, nih anak muda yang luar biasa, masa sekarang, kalau saya mungkin masa lalu ya, sesuai judulnya gitu. Dan Pak Komandan, Pak Taufan Akbari yang sudah mengundang.
Jadi mungkin sesuai judul, saya sekarang ingin semacam memberikan sharing ya, dalam artian teman-teman nanti bisa juga sharing pengalamannya tentang social entrepreneurship di Indonesia. Tidak hanya aspek sejarah, tapi bagaimana mungkin penekanannya pada tipologi atau bentuk-bentuk social enterprise di Indonesia, bagaimana bentuknya dalam rangka hubungan antara penerima manfaat, social enterprise maupun market, dan bagaimana terutama mereka bekerja, bisnis modelnya, kemudian bagaimana kunci yang harus dipenuhi dalam tipologi tersebut, serta bagaimana mainstreaming social entrepreneurship ke depan. Yang kita tahu tentunya generasi milenial sangat identik dan sangat eh, nyambung dengan social entrepreneurship, karena katanya penelitian generasi milenial dan itu pertama, satu distinctive trait-nya adalah lebih entrepreneurial, more entrepreneurial. Berdasarkan penelitian 22,5% terbesar di LinkedIn milenial katanya owner atau founder. Disimpulkan di sana mereka lebih entrepreneurial. Yang kedua, distinctive trait lain adalah mereka keen to contribute. Itu ditunjukkan evidence-nya dengan berbagai social movement, social enterprise, organisasi sosial yang berkembang seperti jamur, didukung dengan teknologi sekarang. Sehingga dua hal itu yang menurut saya sangat erat kaitannya dengan trait social entrepreneurship. Jadi ini masanya di mana menurut saya milenial bisa mewarnai pembangunan dengan hal-hal kebaikan yang berkelanjutan. Jadi itu mengapa signifikansi pada sesi sharing hari ini. Mungkin bisa dibantu dimulai oleh Kang Panji. Mohon maaf Kang, merepotkan. Kita mulai. Sebelumnya mungkin perkenalkan, nama saya Goris Mustaqim, biasa dipanggil Goris. Asgardian tadi udah disebutkan gitu ya. Asgardian berarti saya orang Garut, kampung dengan Thor dan Loki gitu ya dalam Avengers. Debut saya betul tadi emang lebih senior gitu dibanding Kang Panji. Saya 10 tahun lalu pada saat menjalankan sebuah startup di Bandung gitu ya bersama teman-teman lulusan sebuah kampus negeri di Bandung. Saya juga tadi merasakan adanya keresahan gitu. Garut itu daerah tertinggal, padahal potensinya banyak. Kabupaten yang luasnya mungkin terbesar di Jawa Barat, tetapi tadi gitu ya, daerah tertinggal zaman dulu, masih tahun 2008 tuh, 2009 masih daerah tertinggal, 2010. Akhirnya saya membentuk sebuah paguyuban yang lama-kelamaan 3 tahun berikutnya berubah menjadi yayasan, yang di sana semangatnya untuk membangun daerah gitu ya, dengan aktivitas pendidikan, kemudian inkubator kewirausahaan pemuda lokal yang memberdayakan komunitas lingkungannya, sehingga mereka nggak usah ke kota gitu ya, Baitul Mawatanwil atau microfinance, syariah, koperasi petani dan sebagainya. Jadi itu bermunculan gitu ya, ada yang sampai sekarang sebagian masih sustain, masih strong gitu ya, ada juga yang tidak berlanjut inisiatifnya. Dibantu next. Yang terbaru salah satu inisiatifnya adalah Saving Next Gen Institute yang kita bentuk tripartit dengan Dompet Duafa dan juga AMS untuk menyelesaikan masalah sosial next kampanye berupa kematian persalinan yang tinggi di Garut dan juga di Indonesia gitu loh. Dan itu salah satu penyebab stunting. Jadi kita menggunakan big data analytics, mengerahkan ribuan kader posyandu dan bidan desa di puskesmas untuk mensubmit data tiap minggu, yang akhirnya kita bisa mengidentifikasi kehamilan yang beresiko dan juga merekomendasikan dari dokter berbagai penanganan intervensi maupun edukasinya. Jadi misalnya, oh ini ada resiko nih, mesti ada donor darah, mesti katakanlah HB-nya naik nih, misalnya gimana caranya gitu. Jadi itu beragam resiko yang sekarang juga sedang direplikasi di beberapa kota, tetapi terhalang dengan COVID ini, salah satunya di NTT. Nah, jadi ini yang beberapa yang kita create terbaru, yang tadi semangatnya dari daerah ini, pemuda bisa mewarnai pembangunan dan menyelesaikan masalah sosial dan berkelanjutan. Next. Saya juga sekarang 70% waktu saya sekarang dihabiskan di sebuah consulting yang bernama Semut Nusantara, di mana kita mostly kita bersama perusahaan, baik itu BUMN, perusahaan swasta atau family business, melakukan community development untuk tadi membangun berbagai usaha berbasis masyarakat, dari desa wisata, dari kemudian komunitas tani, nelayan, supaya meningkat kesejahteraannya. Jadi kita banyak sekali
berurusan dengan grassroots, terutama misalnya tadi petani, nelayan di pesisir, di mungkin daerah rural area yang dekat hutan adat, kemudian di urban juga. Jadi desa wisata gitu. Jadi kebiasaan saya traveling, jadi agak tersiksa dengan sekarang COVID gitu ya. Banyak sekali saya tidak bisa turun langsung gitu ya bekerja di komunitas, tetapi kita masih adaptif tadi dengan berbagai perubahan. Next, ini mungkin gambaran beberapa yang sedang kita lakukan. Sekarang ongoing di 16 provinsi. Kita di berbagai provinsi tersebut bekerja dengan lokal fasilitator juga, fasilitator lokal yang kepanjangan tangan kita. Sudah ada sekitar 42.007 orang terdampak. Tadi kita juga melakukan pendampingan. Ada kita mulai dari mapping di awal gitu ya, bagaimana strateginya, membuat desainnya, merintis kelembagaan lokalnya, kemudian mengembangkan usaha-usaha yang berbasis potensi lokal tersebut, sampai ke memasarkannya, dan juga capacity building, bagaimana kapasitas masyarakat lokal bisa mandiri dan bisa mereka akhirnya bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah mereka lakukan gitu. Jadi intinya kita pendampingan kebanyakannya, tapi juga ada servis berupa pengukuran dampak, kemudian juga kita melakukan tadi desain bagaimana inisiatif CSR bisa berkelanjutan dan langsung keperima manfaat. Next. Itu mungkin perkenalannya. Saya lanjutkan dengan masuk ke materi. Tadi di mana ada beberapa titik mangsa yang nanti akan kita bahas. Jadi social entrepreneurship ini sebenarnya bukan hal baru gitu loh. Kita selama ini sering mendengar, wah ini baru, dan mungkin ada di beberapa daerah, terutama persemakmuran negara yang itu lebih dulu menerapkannya gitu loh. Kita tahu kalau ada Bill Drayton dari Ashoka yang pertama kali mengenalkan terminologi social entrepreneurship, dan praktek-prakteknya bisa dilacak sampai tahun 60-an, di mana mulai berkembang gitu ya gerakan untuk doing good ini. Tetapi sebenarnya Indonesia dulu pun punya berbagai legenda gitu ya, atau masterpiece di bidang social entrepreneurship yang mungkin sampai sekarang benar-benar bisa berkembang dan malah bisa besar gitu loh. Yang dulu perspektifnya social entrepreneurship ini bukan karena bisnis, tetapi lebih kepada karena bertahan gitu loh. Lebih ke bertahan. Jadi ini survival mode on gitu loh. Kalau sama dengan sekarang kita corona. Beberapa contohnya mungkin saya tampilkan next. Yang paling terkenal adalah misalnya Muhammadiyah. Pertama misalnya didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 21 di Kauman, Yogyakarta. Bisa di next ininya, slide-nya. Jadi Muhammadiyah ini ada sebuah dokumen tahun 32 di Mukernasnya. Seorang kiai bernama Kiai Suja itu dulu mengusulkan adanya amal usaha. Saya ulangi, amal usaha. Amal usaha. Jadi amal itu mungkin bisa kita asosiasikan sosial, kemudian usaha itu bisnis. Jadi tahun 30-an, organisasi entitas bernama Muhammadiyah sudah mengeluarkan terminologi berupa amal usaha atau social entrepreneurship. Tadi saya ulangi, dasarnya adalah bagaimana kebaikan yang mereka lakukan, pencerahan misi sosial yang mereka ujung itu bisa berkelanjutan. Dulu kita tahu Muhammadiyah itu didirikan oleh berbagai banyak saudagar, terutama batik. Makanya pusat-pusat Muhammadiyah sampai sekarang banyak yang dia dilintasi oleh lalu lintas kereta api. Misalnya di Pantura atau sampai ke katakanlah kota-kota besar. Nah, itu dulu akhirnya mereka bertransformasi. Kalau mau bertahan gitu ya, melayani umat sekaligus melakukan pencerahan kepada umat dulu, harus mengembangkan amal usaha. Makalah berlahiran dari sana berbagai amal usaha seperti Rumah Sakit Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, Sekolah Muhammadiyah, yang itu rata-rata berkontribusi dengan berbagai skema sesuai penelitian saya, karena saya juga menulis di dulu social entrepreneurship di Kompas sampai tahun 2016. Kemudian sekarang juga sedang riset, jadi berbagai skema tadi kontribusi amal usaha ke Muhammadiyah. Jadi tadi gitu ya, perspektifnya Sosen itu dulu dalam rangka bertahan gitu, common sense. Kalau kebaikan itu ingin bertahan, maka tentunya harus ada skema yang berkelanjutan. Nah dulu amal usaha ini di mana ada usaha berkontribusi ke organisasi sosial itu adalah sebuah praktek yang lazim dalam social entrepreneurship generasi awal. Jadi itu. Next, mungkin dilanjutkan supaya juga ada perspektif lain. Yang kedua yaitu misalnya Saung Angklung Ujo. Saung Angklung Ujo didirikan tahun 60-an di Padasuka, Kota Bandung, dekat Cicahem nih. Jalurnya mungkin sering dilewati oleh Kang Panji ya, Ledeng Cahem gitu.
Jadi di Paham, sini Kang. Ciroyom Cahem. Dulu Mang Ujo ada kekhawatiran masa sosial tahun 60-an itu mulai rame musik ngak-ngek-ngok gitu loh. Zaman Bung Karno itu katanya The Beatles, semua dari Inggris, dari luar, dari Amerika. Nah, itu merasa terancam bagaimana kebudayaan lokal ini bisa bertahan. Kebudayaan Sunda terutama gitu ya, angklung, bambu dan bambu. Akhirnya beliau tidak hanya melakukan praktek yang bisnis as usual saat itu, keliling ke berbagai hotel, ke berbagai pelosok jualan angklung, tetapi beliau juga punya visi bagaimana mendirikan sebuah katakanlah yang eh, keren gitu loh, yaitu sebuah padepokan. Akhirnya beliau menyisihkan dari uang pribadi dan juga warisan buat membeli tanah di Padasuka. Dimulai dengan mengajak tetangganya membuat angklung, memainkan supaya lestari itu di anak-anak yang terutama anak kecil, sampai akhirnya bisa go global. Sampai sekarang angklung menjadi warisan budaya UNESCO, ditetapkan milik Indonesia dan bisnisnya pun lestari gitu karena berkembang entitasnya tidak hanya sebagai helar atau pertunjukan tapi juga menjadi kafe, menjadi tempat belajar, menginap, diundang ke luar negeri gitu ya, merchandise, ada kampung juga kampung Cijaringau sehingga berkembang usahanya dan misi sosialnya lestari. Sehingga ini juga bentuk visioner para founding father kita dulu gitu bahwasanya mereka melihat sebuah masalah lalu mereka ingin mencoba mengadresnya dengan sesuatu yang berkelanjutan. Belum mereka dalam dulu mengenal social entrepreneurship, tapi itu menegaskan, memvalidasi bahwa praktek sosial itu udah lama dari dulu gitu loh. Itu common sense. Bagaimana misi sosial, misi kebaikan itu dilakukan dengan hal-hal yang berkelanjutan. Itu kuncinya. Nah, jadi itu bahkan ada yang juga berkata, saya baru dari Bangladesh tahun kemarin, bahwasanya Grameenbank atau juga berbagai praktek microfinance di negara berkembang itu juga dulu dicontohkan di Indonesia gitu loh. Profesor Yunus ketika dulu berkunjung ke Indonesia tahun 80 awal melihat praktek di mana misalnya BRI sudah sampai ke desa-desa dan berbagai microfinance lain di Jogja. Akhirnya katanya ada yang bilang versi yang kedua bahwasanya beliau juga terinspirasi gitu ke atas praktek ini. Dan sekarang saya tahun kemarin ke Bangladesh, saya kunjungan ke BRAK, belajar di lapangan dan di manajemennya. Itu BRAK itu social enterprise terbesar di dunia sekarang. Dengan 100 juta orang, dengan sekarang 100 juta orang yang penerima manfaatnya. Tidak hanya di Bangladesh, yang penduduknya juga padat, tetapi juga di Afrika dan Asia Selatan. Jadi ada Arong gitu lah, fashion lainnya yang itu driver terbesar profitnya, 30 juta dolar keuntungannya, Arong itu saya juga beli. Ada perusahaan bibit, ada perusahaan peternakan, ada obat, jadi itu berkembang gitu. Jadi konglomerasi sosial. Nah, jadi sebenarnya kita punya DNA kalau saya bilang, atau cikal bakal kita harus tadi mengembangkan memang tadi kita kekurangan model gitu ya. Kalau Inggris kan terampil gitu ya, membuat sebuah model, sebuah terminologi, lo menyebarkannya, kreatif ekonomi, entrepreneurship. Tetapi Indonesia itu boleh dibilang juga banyak praktek sosial atau inovasi sosial yang menarik yang belum kita teliti. Yang mungkin itu bisa menjadi model buat kita mengembangkan ekonomi Indonesia Way ke depan yang mungkin lebih tahan terhadap krisis. Next, itu mungkin yang dulu. Sekarang saya beralih kepada masa sekarang, di mana sekarang driver buat social entrepreneurship tidak hanya bertahan hidup. Slide berikutnya, tetapi sekarang lebih beragam. Salah satunya adalah tuntutan bisnis. Jadi bayangkan nih, dulu tuntutannya adalah tadi bertahan. Sekarang tuntutannya bisnis. Bisnis sekarang juga getting more social, di mana lebih sosial, lebih seksi. Lebih bisa menjadi campaign kepada para ininya. Menjadi sebuah tuntutan. Bahwasanya bisnis itu lebih, misalnya lebih environmental friendly. Lebih memberdayakan komunitas. Lebih di sana dia aware terhadap cost-cost atau isu yang ada di sosial. Akhirnya itu menjadikan sekarang berkembang. Bisnis sosial is not just for social sake, tetapi sosial for business purpose. Jadi embedded dalam tadi strategi bisnis bahwasanya mereka perlu mengedepankan sosial tadi gitu loh. Karena itu tuntutan konsumer zaman sekarang atau prosumer, di mana mereka lebih tahu traceability atau jejaknya, siapa yang buat, dampaknya apa, ini gimana dampaknya buat yang buat gitu loh. Dibuat dari apa, tetapi juga traceability dan juga tadi accountability.
Mereka lebih tertarik yang bisnis 2.0, yang dia bisa engage atau ngobrol dengan konsumennya. Sehingga sekarang makin banyak nih. Dan sekarang digambarkan tadi bisnis social entrepreneurship pun makin beragam. Dari yang pintu masuknya sosial, saya ulangi, dari pintu masuknya sosial seperti kita di yayasan gitu ya, banyak kegiatan sosial, dia fundingnya mungkin dari donasi, dari grant, dari CSR, yang lama-kelamaan dia bertransformasi bisnis modelnya sehingga ada yang berkelanjutan untuk membiayai sebagian daripada operasionalnya atau gaji karyawan atau misi sosialnya, ataupun pintu masuknya dari sebelah kanan, yaitu pintu masuk bisnis. Bisnis yang juga melahirkan misalnya foundation. Bisnis misalnya yang juga melahirkan bagaimana supply chain-nya itu memberdayakan petani atau pengrajin misalnya. Karena sama-sama menguntungkan. Kalau peternak misalnya dia punya diedukasi, karena dia punya tadi mengelola ternaknya dengan bersih dan higienis dan hasilnya bagus, bahwasanya perusahaan pun diuntungkan mendapatkan supply yang bagus, supply chain-nya. Dan itu sama-sama diuntungkan. Jadi private business pun bisa berkembang menjadi more social dengan tadi ada CSR-nya, kemudian ada juga supply chain-nya CFC, share value, yang dia tadi bisa membantu banyak kemudian para pelaku usaha di masyarakat. Nah, jadi itu beberapa contoh, dan di tengah-tengahnya tentunya ini pun bertransformasi. Bagaimana social enterprise seperti yang kita sekarang kenal, ada yang more social tadi gitu ya, dia lebih kepada self-sustaining, ada yang bersifat tadi dia sangat corporate minded. Dia sangat misalnya bahkan pendanaannya pun spektrumnya dia sudah memberanikan untuk mengambil dari sumber-sumber yang tradisional bisnis. Misalnya dari katakanlah loan, misalnya ya loan yang mungkin bunganya rendah, atau misalnya dari impact investment, investasi yang berdampak sosial. Jadi itu yang membuat sekarang makin banyak spektrumnya, tidak hanya buat bertahan, tapi bagaimana sosial itu emang sudah menjadi kebutuhan. Dan emang menjadi katakanlah kunci daripada bagaimana bersaing di masa depan. Next, kita lanjutkan pembahasannya ke berbagai tipologi tadi yang saya sebutkan di awal, saking baiknya sekarang berkembang social entrepreneurship. Jadi saya mengkategorikannya dalam 8 matriks atau 8 jenis social enterprise sekarang di dunia maupun di Indonesia. Nah, ini ada beberapa legenda yang patut kita ingat. Kalau saya nanti menggambarkannya dalam bentuk lampu, berarti itu business entity atau misalnya social enterprise. Kemudian kalau misalnya di sana kita lihat ada jabat tangan, berarti itu beneficiaries atau penerima manfaat atau targeted population. Dan kalau market itu ya berarti market secara umum. Kalau biru berarti product flow, aliran produk. Kalau abu-abu, panahnya berarti aliran uang. Kita lihat misalnya tipologi pertama daripada social enterprise zaman sekarang. Next. Jadi nomor 1 adalah tipologinya yaitu entrepreneur support model. Nah, jadi social enterprise jenis ini boleh dilihat di kurvanya, dia social enterprise atau business entity itu dia mendukung penerima manfaatnya untuk bisa jualan ke market. Jadi itu misalnya jenisnya seperti konsultan, atau jenisnya misalnya seperti micro loan, micro kredit, atau micro funding, kayak tadi BMT, koperasi simpan pinjam gitu ya, atau credit union gitu loh. Atau kayak kita konsultan misalnya. Jadi dia mendukung, mensupport, membina para penerima manfaatnya, tadi mungkin pedagang kecil, pedagang pasar, pedagang keliling, dengan ilmu keuangan. Bagaimana cara mereka supaya berkembang usahanya. Ini akses uangnya, tanpa misalnya kolateral, tanpa kemudian bunga bagi hasil gitu ya, tanpa jaminan. Sehingga mereka bisa lebih, usahanya meningkat, jualannya ke market gitu. Jadi si social enterprise bersentuhan langsung dengan penerima manfaat. Dia di ujung gitu. Tapi dia tidak bersentuhan dengan market social enterprise tersebut. Masing-masing penerima manfaatnya yang bersentuhan dengan market. Nah, jadi dia mensupport nih akses keuangan pada penerima manfaatnya, pelatihan bagaimana usaha, bagaimana membuat perencanaan keuangan usaha, berapa harus nabung dari penghasilan sehari-hari, gimana mencapai target keuangannya, misalnya sekolah anaknya atau apanya gitu ya, atau misalnya berkembang usahanya, bagaimana nabungnya, bagaimana lain-lain. Sehingga bisnis modelnya dia bisa dari interest, atau dari bunga, atau dari profit share kalau syariah, atau misalnya dia dari sell atau service ke beneficiaries.
konsultan. Bisa juga konsultan juga itu third party payer atau yang bayarnya adalah pihak ketiga. Kayak kita misalnya sebut Nusa, yang bayarnya adalah perusahaan, bisnis atau CSR. Sehingga kita bisa mendukung si penerima manfaat ini, baik tadi koperasi, baik tadi nelayan, baik petani, usaha yang berkelanjutan, misalnya di Jogja, kelompok koperasi nelayan yang punya cold storage, yang supply chain-nya sekarang sangat hulu sampai hilir, bisa melayani industri, bisa kemudian juga hilirisasi ke kafe serba ikan, bisa bikin rumah pindang, sehingga izin lainnya terlibat, menyuplai Jawa Tengah dan Jogja, dan sampai ke hilir gitu loh, menyuplai misi sosial ikan segar di sekitar Jogja, Gunung Kidul. Jadi, dua model bisnisnya tadi, dari profit share, atau bunga, atau dari penjualan jasa dia ke penerima manfaat. Kisah suksesnya tadi, kita harus engagement. Studi kasus yang pernah saya alami dan saya alami di Garut, ketika interaksi itu jarang di sebuah microfinance, di model ini, itu non-performing loan atau kredit macet itu makin tinggi, sekitar 3% kita setahun. Akhirnya dengan perbaikan di pola engagement, dengan kita mengunjungi rutin usahanya, menyapa, kita bikin rutin kumpul tiap bulan buat capacity building, buat ngecek tabungan mereka, kelompok mereka, itu akhirnya dalam waktu setahun kredit macet berkurang menjadi 1%. Jadi jelas bahwasanya engagement dengan target population itu kunci dalam model kayak ini. Dan juga tadi training yang appropriate buat entrepreneur-nya. Itu kuncinya. Next. Saya sampaikan contohnya misalnya kayak di Lampung ada Fasham misalnya. Dia yang langsung melayani petani jagung terutama, dan juga misalnya itu yang dia juga membantu untuk sebagai off-taker. Jadi unik dia. Dia sekaligus memberikan dukungan pendanaan buat petani, tetapi juga berlaku sebagai off-taker. Dia menerima produk tersebut sebagai jaminan. Ketika panen, diambil produknya, lalu nih, udah saya dulu berikan buat modal di awal, ini keuntungannya. Jadi syariah juga gitu ya, agak-agak syariah lah boleh dibilang. Misalnya di Jakarta Utara ada Koperasi Kasih Indonesia oleh Leonardus Camilius. Dia juga melakukan tadi motivasi kepada para pedagang dengan memberikan figura mimpi, apa mimpinya, ditempel gitu ya. Kemudian dia akhirnya melakukan berbagai capacity building sehingga para pedagang tersebut bisa menaik status sosial ekonominya dengan tabungan gitu ya, nabung. Kalau kunci bagi mereka itu nabung supaya bisa berhasil. Next, itu yang pertama, tipologi yang pertama dari social enterprise. Yang kedua, macam-macam nih. Yang kedua, misalnya tadi ada market intermediary model. Kebalik dari yang pertama. Saya ulangi, kebalik nih. Social enterprise-nya dia atau bisnisnya di tengah-tengah. Kalau tadi kan kita tahu di pinggir. Tapi ini di tengah-tengah. Di pinggirnya ada tadi terima manfaat. Lalu dia menyalurkan social enterprise-nya ke market. Jadi kebalik dan buat tadi. Di sini modelnya misalnya contohnya petani, kelompok tani dia supply ke misalnya katakanlah social enterprise dalam bentuk komoditas. Dia olah karena dia punya teknologi pengolahan, teknologi pangan, dia punya bagaimana market intelligence, dia punya resep, dia punya branding, dia punya merek, itu akhirnya bisa menjual ke market, bahkan market yang luas misalnya. Atau pengrajin misalnya, diajarin sehingga kayak gini, lalu dibikin jadi produk yang fungsional itu bisa sesuai dengan market taste. Gitu. Jadi bagaimana bekerja, dia kayak broker, kayak middleman gitu loh. Nah dia punya tadi prakteknya fair trade biasanya, atau tata niaga yang fair, tata niaga yang dia sangat misalnya fair atau equitable. Bisnis modelnya dia dari resell, dia mengambil kelebihan kalau dia nggak rubah sesuatu. Tetapi juga bisa katakanlah tadi dengan dia powerful gitu ya, dia bisa jadi barang yang sangat dimanfaatkan ya, nilai tambahnya berkali-kali lipat gitu loh. Tetapi tadi dia fair dengan menaikkan harga belinya ke petani dengan fair trade. Nah jadi itu bisnis modelnya kepada jenis-jenis ini gitu loh. Kisah suksesnya tadi dia harus punya biasanya karena dia bekerja di sebuah daerah gitu komunitas, dia harus karena ibu-ibu kebanyakannya dia harus membolehkan dan quality control bagaimana kepada ibu-ibu yang bekerja di rumah masing-masing. Dan juga mesti good marketing strategy with strong campaign.
bahwasanya ini biasanya terdampak terhadap para supplier atau mitra mereka. Bukan supplier ya, kalau dalam sosial biasanya mitra gitu loh. Next, contohnya supaya jelas misalnya market intermediary ini. Contoh pertama misalnya yang Javara nih, Javara Indonesia. Semua kita mungkin sudah familiar gitu ya. Bisa ditemukan produknya di berbagai retail yang modern di Indonesia kayak Hero, kayak Range Market, di berbagai food hall gitu ya. Ini Bu Helianti Hilman, dia memberdayakan ribuan petani dari Aceh sampai ke Jailolo, sampai ke Halmahera di timur. Dia mengambil produknya dari petani dengan berbagai kearifan lokal yang dia pertahankan. Misalnya beras pun ada beras kuning, beras merah, beras hitam, yang itu sekarang jarang, dan itu dulu ada, tapi karena kode baru serba diseragamin, akhirnya itu nggak ada gitu loh. Atau berbagai produk yang kayak garam dari Kusamba, bikinnya di batok kelapa, diceritakan tuh sangat higienis, dibuat oleh petani berapa lama, di atas itu sehingga sangat sangat bagus. Atau gula aren, di mana nggak boleh bertengkar dia, gula arennya kalau bertengkar nggak keluar arennya, pasti disadap. Atau madu yang berasal dari hutan, madu rambutan, madu cengkeh, madu madu duren gitu loh, yang karena pawangnya bisa membisiki si lebahnya buat mana sih yang mesti dimakan gitu loh, sehingga itu ada kearifan lokal sendiri. Jadi semua kearifan lokal itu tidak dimusnahkan, tidak distandarisasi, tapi justru dijual jadi good campaign strategi, dan itu langsung ke konsumen. Jadi dengan kemasan mungkin kayak garam tadi dibungkus oleh batu Merapi, akhirnya berkali-kali lipat di New York gitulah. Dan itu mereka investasi ke komunitas petaninya dengan memberikan misalnya alat pengering atau tadi edukasi sehingga mereka bertambah penghasilannya, atau juga dibawa ke luar negeri petaninya misalnya. Itu contoh bagaimana tadi market intermediary. Jadi yang jualan ke marketnya si social enterprise, tapi dia melibatkan suppliernya dari tadi fair trade dari petani atau pengrajin. Next, contoh berikutnya supaya jelas. Contoh berikutnya adalah, nah ini misalnya Isbali Cashew nih, di Bali gitu ya. Tadi mirip tadi modelnya, bahkan dia juga karena ibu-ibu semua pekerjaannya, dia di pabriknya membuat PAUD, pendidikan anak usia dini. Sehingga katakanlah ibu-ibunya sambil bekerja di pabrik bisa melihat dari jauh anak-anaknya. Jadi hariwang gitu ya, kalau bahasa Kang Panji, hariwangnya itu diatasi gitu loh. Atau katakanlah kekhawatirannya ninggalin anak di rumah itu bisa diatasi dengan tadi. Bahkan dia berkontribusinya ke desa dalam bentuk infrastruktur kayak jalan segala macam gitu loh. Nah ini dia juga membelinya dari kelompok tani kacang di Bali Timur gitu loh. Jadi sehingga secara fair trade dan mereka bisa pasarnya sampai ekspor. Next, mungkin supaya cepat kita juga. Toraja Melo. Berikutnya, nah Toraja Melo, misalnya tadi kalau tadi petani, ini contohnya misalnya pengrajin. Pengrajin yang mungkin sudah mati segan hidup tak mau gitu ya, karena mungkin generasi berubah, pengunjung berubah, sekarang yang mungkin mau beli tenun ada, cuma nggak sebanyak yang lama gitu ya. Mereka membantu para penenun dengan teknik penenunan yang berbeda dan pewarnaan alami ya, sehingga dia bisa bikin berbagai produk turunan seperti tas, seperti misalnya sendal, seperti misalnya jam tangan dan sebagainya, sehingga lebih fungsional dan lebih misalnya membuka spektrum kebutuhan pelanggan sehingga mereka bisa beli, kalau nggak beli ini beli apa gitu loh. Nah itu juga sama, mereka melakukan fair trade dengan tadi hubungannya penenun supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan yang katakanlah bisa continue atau lebih besar seperti itu. Next, kita ke model ketiga sekarang. Kita batasi 14 menit lagi supaya banyak tanya jawab. Jadi ini employment model. Employment model di mana tadi misalnya lebih kepada komunitas marginal. Jadi social enterprise di sini bukan lagi aliran barang jasa, tapi dia bareng-bareng. Dia melakukan pelatihan kepada komunitas marginal tadi untuk katakanlah bisa mereka punya keterampilan, punya skill, punya kerjaan sehingga dia bisa ke market. Jadi bisa dibaca lah ya, ini yang sudah ada bagaimana dia bekerja. Bisnis modelnya dia bisa dari penjualan jasa atau produk mereka. Misalnya tadi yang tunanetra diajari mijit misalnya di Bersih Sehat sehingga mereka bisa punya penghasilan, kemudian ada apa penggantian biaya pelatihannya ke ininya, kisah juga tadi bagaimana job training appropriateness harus cepat
tidak cost center gitu ya, cepat tapi bisa menghasilkan, dan harus ada market reach out. Karena kalau udah dilatih tapi tidak ada yang menggunakan jasa produknya, ya nggak bisa sustain gitu loh. Nah, jadi dia mesti juga punya market reach out dan commercial viability. Next contohnya. Contohnya supaya kebayang, jadi misalnya ini nih. Ada di misalnya di India nih ya, saya ambil dari luar negeri. Barefoot College, ini misalnya dia mentraining ibu-ibu yang notabene bukan engineer tentunya, ibu-ibu, tapi dia di training buat jualan penerangan rumah dari solar panel. Jadi tadi saya contohkan di key isunya adalah dia harus low cost gitu ya. Jadi dia bikinnya low cost. Si ibu-ibu ini jualan ke desa-desa yang belum ada listrik. Kemudian skema pembayarannya macam-macam, bisa nyicil, bisa ada juga yang cash, atau bisa dari jaminan pemerintah. Menarik, banyak banget di Asia Selatan model kayak gini. Lalu mereka diajar untuk tadi merakit dan troubleshooting yang mungkin yang dasar gitu loh. Sehingga mereka bisa jualan solar panel. Next, di Indonesia contohnya misalnya ada Graffiti. Nah, dia memberdayakan komunitas marginal ibu-ibu yang di penjara. Di penjara mereka latih buat bikin perca gitu ya, berbagai dari perca batik, lalu dimanfaatkan buat produk-produk yang dibutuhkan market, kayak goodie bag, kayak misalnya tirai, tapak meja, dan sebagainya. Kemudian masuk ke butik juga gitu ya, di pameran-pameran, sehingga punya tabungan si ibu-ibunya. Itu jadi contoh bagaimana komunitas marginal atau terpinggirkan biasanya, itu mereka punya keterampilan, tidak hanya sebagai bekal hidup buat ke depan, tetapi juga ini contohnya gitu, tidak hanya penghasilan gitu yang ditabungkan, nggak boleh dibagiin langsung waktu di penjara, tapi juga punya dignity gitu loh. Bahwasanya mereka punya kebanggaan, wah saya akhirnya punya sebuah skill yang bermanfaat, perlu saya dibeli oleh orang kota atau oleh luar negeri, sehingga saya merasa dignity atau kebanggaan dirinya tumbuh gitu, sehingga itu berpengaruh sosial kepada mindset para yang terbiasa marginal atau terbiasa mereka sampah masyarakat. Next. Nah, ini model belum ini masuk. Nah, model keempat adalah dia fee for service model, atau dia yang berkhidmat kepada klien yang itu menengah ke bawah. Apa artinya? Jadi kalau lihat grafiknya, kalau tadi sama-sama di kiri gitu ya si penerima manfaatnya, sekarang di kanan nih. Dia si penerima manfaat sekaligus market. Jadi social enterprise bikin produk, bikin jasa yang dia akhirnya sebagai pembeli gitu loh. Tetapi tentunya kuncinya harus murah, harus katakanlah itu kebutuhan yang mendasar mereka. Gitu. Nah, itu bisa di social enterprise juga. Jadi dia langsung how it works, selling social services directly to beneficiaries or third party payer, dibayarin sama misalnya dibayarin misalnya kartu prakerja gitu ya, yang lagi rame sekarang gitu ya. Kursus dibayarin sama pemerintah gitu loh. Gitu, walaupun kontroversial, maksudnya itu modelnya misalnya kayak gitu ya, jasa dibelikan pemerintah gitu ya. Atau si tadi penerima manfaatnya beli langsung nih. Bisnis modelnya tadi dari penjualan. Kisah suksesnya ini nantilah saya bahas ya supaya cepat ya. Next ke contohnya. Ini agak-agak mesti lama gitu ya. Jadi supaya cepat kita ke contoh langsung. Saya sambil contohin gitu ya. Nah, ini misalnya di Asia Selatan, Gramin bekerjasama dengan Danone gitu ya. Danone itu penyedia berbagai makanan ya, misalnya makanan seperti kita ketahui, lalu Gramin yang dia merasakan punya masalah karena banyak malnutrisi gitu ya di negara-negara miskin. Akhirnya dia bikin produk yang tadi susu yang seperti yogurt yang murah gitu ya, diproduksi Danone dan memanfaatkan keunggulan Gramin yang tadi branch-nya sampai ke desa-desa gitu loh. Jadi reach out-nya sangat, tadi seperti saya sebutkan, reach out-nya penting gitu ya. Ini reach out-nya sangat luas. Sehingga dia membuat sebuah customized produk yang mungkin awalnya reguler atau premium, dia bikin secara katakanlah lebih kelas menengah bawah gitu. Sehingga akhirnya mereka bisa mengakses makanan bergizi, atau katakanlah misalnya ada di India yang jualan voucher buat
daerah terpencil supaya ada internet gitu ya, berbayar yang murah. Sama, jadi tadi bagaimana dia menjual kepada para penerima manfaat dengan harga yang murah. Nah, dia harus menentukan bagaimana membuat produk baru nih, new product, new segment seperti Danone tadi. Akhirnya dia bisa mensuplai, menciptakan opportunity baru, tapi juga bisa katakanlah melayani segmen tersebut. Next, kita percepat karena pertanyaan udah banyak yang masuk juga. Ya. Model ke misalnya World World Organization sama ini juga di Singapura basisnya. Oke, langsung aja si Jack Lim. Saya sering ketemu dia juga. Jadi dia tadi melihat berbagai masalahan di negara berkembang yang tadi toilet kurang gitu loh. Sehingga dia bisa membuat skema yang itu sangat menarik, jualan toilet tapi berbagai skema gitu. Dan itu third party payer kebanyakannya, dan itu berkembang ke berbagai negara di Afrika dan juga di Asia. Next, tadi yang model 5 kooperatif. Nah, koperasi. Jadi ini model yang katakanlah paling umum mungkin ya di zaman dulu gitu ya. Sesuai dengan Bung Hatta yang dia katanya ini adalah model ekonomi Indonesia yang kegotong royongan gitu, yang dia sangat saya sambil rebahan ya sangat dia berbasis anggota. Bagaimana dia bekerja? Nah, ini bedanya dengan yang lain nih, penting nih. Dia anggota itu sekaligus sebagai pemilik, sekaligus sebagai investor. Di beberapa kasus sekaligus sebagai pembeli juga gitu. Jadi bagaimana critical isunya, mereka punya visi yang sama nih. Karena suasana kebatinan juga dulu Bung Hatta gitu ya saat menyusun koperasi ini adalah ini bukan profit dulu, tapi saling bantu. Jadi kebanyakan koperasi itu gagal karena dia sudah belum di awal sudah wah keuntungan mana gitu loh. Nah, seharusnya suasana kebatinan zaman dulu itu saling bantu, saling meringankan. Misalnya nih sebuah kawasan daripada masing-masing belanja keluar ongkos ini lama, mendingan kalau kita kompak 100 orang, kita bisa bikin gudang di sini, kita bisa bikin warung bersama yang akhirnya si retailer bisa ngirim barang ke sana gitu ya. Sehingga harganya lebih katakanlah murah karena banyak kan pesannya, mereka juga dikirim barangnya, dan itu menciptakan peluang baru. Jadi di awal itu tujuannya tadi saling meringankan, saling membantu suasana koperasi itu. Baru nanti profit. Jangan sampai kayak KUD. Tahu KUD, Kang Panji? KUD. KUD Ketua Untung Duluan. Nah, itu bicaranya Bang Onte. Bukan koperasi unit desa, tapi katanya ketua untung duluan gitu loh. Nah, jadi di sini berbagai jenis koperasi tadi sama gitu ya. Jadi kalau misalnya dia koperasi simpan pinjam, kalau produsen berarti dia menyalurkan koperasinya ke jualan ke market, barang-barang, supaya punya bargain power. Kalau koperasi konsumen tadi dia bersama-sama menghimpun kekuatan konsumen supaya si produsen ada bargain power. Lu kirim barangnya ke sini dong, kita punya banyak konsumen nih, kayak gitu mirip. Jadi tergantung koperasi konsumen kah, koperasi produsen kah, atau koperasi simpan pinjam. Atau serba usaha, kayak kita misalnya bikin koperasi serba usaha di Makassar. Semua usaha di sebuah lorong kita rangkul, sehingga jadi edukasi wirausaha. Tapi juga saling bantu produk-produk yang dipasarin, yang sekarang pun laku saat corona, kayak sabun gitu ya. Nah, kisah suksesnya tadi, harus member itu punya visi yang sama, karena mereka sekaligus stakeholder. Kalau investor gitu, dulu ada isu Indonesia mau rubah undang-undang koperasi. Bisa ada investor dari luar. Mereka nggak punya hak suara, mereka nggak punya hak ini, tapi mereka cuma bisa nanam uang. Tapi itu diamandemen oleh MK, karena katanya mengkhianati prinsip undang-undang tadi ekonomi dimiliki oleh kemakmuran rakyat. Walaupun saya sih pro-nya sebenarnya itu nggak apa-apa dibuat aturannya. Nah, next. Contohnya tadi, misalnya tadi koperasi telapak. Yang tadi Bang Onte misalnya, tadi dia menghimpun para illegal logger, kemudian bikin tadi sebuah pengolahan illegal sustainable logging, yaitu bisa mendapatkan sertifikasi Forest Stewardship Council. Sehingga dia berkali-kali lipat, 11 kali lipat lebih mahal. Dan itu diakui dunia. Dan marketnya ke berbagai banyak sekali peluangnya itu. Koperasi Hutan Jaya Lestari. Itu contohnya bagaimana produsen kayu yang illegal logger itu berhimpun sehingga bisa modern. Ada tata kelolanya, mana yang boleh ditebang, harus ditanam berapa 100 lagi, mana yang boleh ditebang, dinomori, sehingga traceability-nya jelas. Dan lingkungan lestari misalnya gitu. Next, dipercepat aja contoh yang lain.
Atau misalnya contoh lain di dunia sepak bola, teman-teman yang para saya Liverpoolian gitu ya. Di Spanyol, Barcelona itu juga koperasi bentuknya, dimiliki oleh 600.000 orang masyarakat Katalan, diwakili oleh berbagai serikat yang memilih ketua Barcelona tiap 4 tahun sekali dan segala macam gitu. Next, itu misalnya di Barcelona, sehingga dia tiketnya terusannya lebih murah. Begitu juga di Jerman, mayoritas dia di Jerman juga sama koperasi, sehingga sangat jomplang tiket terusan di Jerman dengan di Inggris, paling mahal di Emirates, di Arsenal gitu ya, yang itu sangat jomplang. Nah, jadi bagaimana model ini juga itu sampai ke juga ke sepak bola gitu ya. Next, diterusin Kang Panji, tolong. Halo? Sepertinya Mas Panji mati, Halo? Boris, ini lagi error. Lagi mau masuk lagi katanya. Silakan Mas Panji. Oh iya. Oh iya. Atau misalnya contohnya misalnya di Garut gitu ya, ada sebuah koperasi yang dimiliki oleh petani. Jadi ini satu-satunya pabrik teh di Indonesia gitu yang dimiliki petani. Jadi selama ini kita mengenal pabrik teh itu oleh perusahaan gitu ya, kayak misalnya perusahaan-perusahaan teh gitu ya, atau misalnya PTPN. Nah di Garut, di Asgard gitu ya, tadi pabrik ini dimiliki oleh petani, di mana mereka sama-sama petani teh, lalu mereka tadi produsen punya bargain power gitu ya, mereka bisa menyuplai Sariwangi dan segala macam dengan hasil tehnya. Jadi tidak hanya jualan teh yang murah bisa dimainkan oleh bandar, tapi mereka juga sekarang sudah punya pabrik yang mengolah sendiri tehnya, sehingga lebih terbuka kerjasama siapapun nggak ditekan gitu ya, dan mereka bisa katakanlah memiliki sendiri keuntungannya gitu. Itu koperasi di Cilawu, Kecamatan Cilawu di Garut. Jadi mereka petani langsung memiliki pabrik teh tersebut. Nah itu. Next kita lanjutin ke contoh berikutnya, ada 8 ya. Ini banyak dari PDMU yang hadir nih, Kang Aang sama siang, ada Lia dari Malang juga nih sudah gabung ya. Kemudian ada yang bersifat market linkage model. Nah, ini mungkin yang kekinian nih. Jadi dia bedanya dengan model yang lain bisa dilihat tadi ya, berbagai perbedaannya di grafiknya. Kalau dia ini tidak penerima manfaat tidak kerja ke dia gitu. Tidak menyuplai sesuatu atau tidak membeli sesuatu, tapi dia menghubungkan, praktis hanya menghubungkan linkage gitu ya antara penerima manfaat dengan katakanlah misalnya market gitu loh. Nah, ini bisnis modelnya bagaimana, how it works seperti ini, dan key success tadi bisa platform mesti atraktif dan ready, reliable. Kayak Gojek misalnya dia kan reliable gitu ya, jarang ada bug gitu ya. Kemudian price structure yang kemudian dia bisa transparent. Berapa sih yang buat driver misalnya berapa ini. Next contohnya Kang Panji, supaya kebayang misalnya Gojek gitu ya. Gojek lu Nadim di awal-awal mengklaim Gojek sebagai social enterprise. Pada saat saya dulu wawancara gitu ya, sering rapat, dia percaya kalau membuat perubahan itu tidak bisa dengan hanya sosial, tapi harus tadi satu dengan bisnis. Jadi makanya dulu di tagline di Gojek itu dulu adalah ojek daring berjiwa sosial. Nah itu juga misalnya tadi menghubungkan langsung penerima manfaat dari si driver, misalnya kalau dalam konteks Gojek ya, ini debatable nih Gojek sebenarnya bukan social enterprise, tapi ini supaya memudahkan contoh ke depannya misalnya. Dia menghubungkan langsung mitra dia dengan tadi konsumen, dengan platform dia yang bisa memfasilitasi berbagai jenis tata niaga gitu. Next. Atau kembali misalnya ke Garut gitu ya, ke Asgard gitu tadi, atau misalnya ini dulu, jadi dia misalnya dia memfasilitasi para disabilitas yang ingin mendapatkan pekerjaan dengan platform dia, dengan memetakan apa aja misalnya katakanlah kekuatan dia, algoritma misalnya dia, pendidikan dia, pengalaman dia dengan kebutuhan market gitu, kebutuhan dari ini. Next, kita percepat. Misalnya tadi juga ada katakanlah ini misalnya di Asgard gitu ya, bagaimana sebuah pasar tradisional tapi unik nih, pasar sehat. Dia model bisnisnya tidak dijual lapaknya, tapi dia dimiliki yayasan
sehingga dia bisa sewa-sewain. Baik pedagang yang sudah lama, mengatasi masalah sosial di sana nggak ada pasar, mesti 10 kilo cara ke pasar, dan kemudian juga banyak penerima manfaatnya pedagang yang mungkin coba-coba gitu loh. Hanya mau coba sebulan dulu jualan, tukang parkir kayak, atau misalnya ibu rumah tangga gitu ya. Sehingga modelnya sewa. Jadi dia menyediakan sebuah platform, dalam hal ini physical pasar, lalu dia bisa memfasilitasi jual beli antara orang warga yang daripada jauh minggu sana dengan katakanlah warga yang petani atau yang lain-lainnya mau jualan. Dan model bisnisnya menarik tadi, ada yang bulanan, ada yang harian, mingguan, bahkan sampai tahunan, tapi nggak dijual lapaknya. Sehingga bisa menciptakan pekerjaan buat yang ini. Itu juga contoh bagaimana market linkage model. Next, terakhir. Oh, kedua terakhir. Service subsidisasi model. Jadi ini bedanya adalah dalam hal marketnya ada dua. Saya ulangi, marketnya dua. Pertama, ada market yang dia bersifat misalnya penerima manfaat yang kelas menengah ke bawah, ada dia market yang konvensional. Jadi dia jual ke harga market yang ini mahal atau premium atau normal. Tapi harga jual ke market yang tadi low end misalnya dia lebih murah, atau misalnya dia lebih bisa ada gratis atau gimana gitu loh. Jadi dia bisnis modelnya dari sell ke open market, bisa digratisin ke penerima manfaatnya, bisa berbayar, tapi itu di Garut kita coba di Supercamp. Ke pelajar yang dia mau reguler, bayar gitu ya. Lebih mahal misalnya dibandingkan dari SSCGO, tapi ke yang berprestasi tapi tidak mampu divalidasi oleh sekolahnya, itu kita jual diskon besar-besaran gratis atau bahkan bisa nyicil. Sehingga bisa banyak sekali yang anak petani, anak misalnya tukang bangunan sekarang sudah bisa merubah nasib keluarganya. Dan mereka punya mindset yang sama juga buat bangun daerah misalnya ya. Nah ini kisah saya tadi. Kisah suksesnya ini penting banget, bisa meleverage tangible aset yang dimiliki oleh atau intangible dimiliki oleh social enterprise, baik itu metode, keahlian, atau tangible, bangunan, lahan, misalnya sebagian kepada disewakan ke perkantoran, sebagian buat coworking space, atau tadi tangible asset, intangible berupa skill expertise buat tadi penerima manfaat yang low end tadi. Jadi itu kisah suksesnya. Misalnya pendidikan nih, pendidikan tadi pingin sustain, bagaimana dia bisa merubah segmen marketnya tidak hanya yang reguler, tapi juga misalnya tadi tidak hanya yang tidak mampu, tapi dia bisa mengeksklusifkan sehingga yang kemudian juga yang market umum bisa membeli gitu ya. Jadi tidak hanya buat kelas menengah ke bawah, tapi kelas umum pun tertarik karena bagus nih, revolusioner sistemnya gitu, bagus. Kayak di Supercamp ada talent mapping, ada pengembangan diri, ada social activity, tutornya juga sebaya dengan orang yang di ITB, misalnya di UI, di UGM, di Unpad gitu kakaknya. Sehingga itu bisa dijual ke market umum. Jadi itu suksesnya, bagaimana kisahnya adalah bisa mereka meleverage skill, metode, atau tangible aset mereka itu ke hal-hal yang bisa dijual ke market umum. Next, contohnya. Contohnya misalnya, next, contohnya misalnya tadi kayak Supercamp gitu ya, misalnya di Asgard gitu, di Garut ya. Contoh yang berikutnya, Kang Panji. Hampur, Mas, mati lagi. Oh iya, apa-apa. Jadi tadi misalnya contohnya tadi ya, bagaimana sebuah social enterprise bisa punya dua market segmen. Tadi ada yang bisa misalnya gratis, bisa juga sampai katakan dia berbayar, yang itu premium. Next, terakhir. Ya. Yang ke-8, Kang? Ya, betul Kang, ke-8. Itu kalau sempat yang contohnya. Nah ini, yang ke-8 misalnya tadi, organisasi terakhir, organisasi support model ini yang sangat kompleks lah, yang paling ultimate gitu ya, yang paling hybrid gitu ya. Ini misalnya YCAB lah, yang Bang Panji juga di sana, YCAB misalnya, atau Bina Swadaya, Pak Begawan Sosial Enterprise Indonesia, si Pak Bambang Ismawan gitu ya. Jadi di sini menarik nih, ada dua model. Dia bisa bisnis
biasa di bawahnya ada social business atau kepanjangan social business, bisa foundation, bisa apa. Lalu si bisnis itu dia punya market biasa, jualan seperti biasa aja konvensional, tapi dia menyisikannya buat social business. Itu bisa model di awal kayak gitu ya. Next, contohnya misalnya Bang Panji, contohnya nih, ini yang saya juga terlibat di dalamnya, misalnya PT Lentera Mitra Strategis. Ini saya termasuk shareholder juga, minor gitu ya, kecil. Dia misalnya mengumpulkan uang, lalu diinvestasikan misalnya di properti gitu ya, di rumah sederhana, di semua wilayah di Jabodetabek, di luar pulau. Lalu misalnya keuntungannya dari bisnis yang tadi itu ini, 90% portofolionya di properti, dia gunakan sebagainya buat beasiswa gitu dividennya. 50% buat beasiswa, 50% buat shareholder yang tadi pemegang saham. Nah, ini adalah contoh bagaimana bisnis tadi disisihkan sebagian keuntungannya buat sosial. Nah, itu bisa salah satu bentuk social enterprise yang organisasi support model. Atau yang kedua, misalkan Panji, yang kedua adalah kebalik nih. Kalau yang kedua, nah dia katakanlah sebuah lembaga kayak Dompet Duafa gitu ya, kayak Bina Swadaya gitu. Dia punya katakanlah dua perkumpulan atau yayasan, dia punya di bawahnya ada bisnis. Misalnya kayak Bina Swadaya punya Wisma Hijau, tempat LPDP dulu misalnya ada PK gitu ya. Punya bibit, punya konsultan, punya pertanian, punya peternakan gitu loh. Nah, itu dia jualnya ke market, pembeli umum. Tapi dia juga punya yang sosial. Lini bisnisnya misalnya tadi kayak Trubus buat pelatihan petani gratis gitu. Nah, jadi dia kebalik nih. Dia di atasnya perkumpulan, di atasnya NGO, di atasnya kayak Dompet Duafa, kayak Bina Swadaya, tapi dia di bawahnya ada bisnis. Ada social enterprise gitu. Bina Swadaya. Next. Itu dilanjut. Terakhir. Jadi hybrid gitu ya. Dia bisa punya banyak berbagai bisnis. Punya banyak berbagai sosial. Next. Dilanjutkan. Tadi udah. Ya. Ini ya. Udah Kang, dilanjut aja. Dilanjutin lagi. Nah, ini terakhir gitu ya, dipercepat. Ke depan nih, tadi titik mangsanya di awal, kemudian sekarang, dan ke depan. Nah, ini ke depan, tadi berbagai sosial yang ke depan nih, prediksi yang juga saya rangkum itu dari berbagai, sekarang banyak ya, kayak World Economic Forum, School Foundation, kemudian World, banyak lah, misalnya dari Harvard Business Review, dari misalnya NUS, penelitian. Ini pertama, ke depan tuh makin mainstream teknologi. Sekarang aja udah gitu. Zaman saya memulai 10 tahun lalu, 11 tahun yang lalu itu belum masih manual gitu. Teknologi itu jarang dibicarakan dalam social enterprise. Tapi sekarang sudah banyak nih. Misalnya saya bikin bangun petani, saya ingin bikin fintech gitu ya. Yang itu ya transmisi modelnya ya social atau bukan gitu. Tapi itu sudah mainstreaming. Sudah semakin banyak digunakan teknologi, dan kedepannya ini akan makin sangat digunakan ke depan teknologi ini gitu ya, sangat heavy gitu, karena emang sekarang sudah banyak teknologi informasi gitu ya, teknologi komunikasi, e-commerce dan sebagainya sudah sangat berkembang. Bahkan ke depan kita bisa melihat mungkin bermunculan berbagai teknologi yang itu langsung diklaim sebagai social enterprise. Kemudian tadi more corporate involvement, jadi makin terlibat korporat gitu ya. Social entrepreneurship dia makin seksi gitu. Ingin semuanya supply chain saya lebih sosial, atau dia ingin punya foundation di bawah perusahaan yang dia berlaku sebagai sosial atau social enterprise gitulah, di satu sisi. Kemudian mainstreaming sektor ke depan makin banyak yang itu akan sangat misalnya sosen gitu loh. Yang awalnya misalnya konvensional, sekarang makin banyak sektor yang itu sosen. Misalnya kayak kata tadi kayak edukasi gitu. Edukasi ke depannya dia makin lahir banyak yang bersifat social enterprise. Atau produk-produk juga karena dia tuntutan konsumen yang makin ingin jelas gitu ya, supply dan segala macamnya, siapa yang buatnya, dia makin akan banyak sekali social enterprise di sektor food and beverage misalnya lahir gitu ya. Kemudian akan juga makin banyak more sophisticated social impact measurement gitu. Kalau sekarang kita kesulitan karena banyak sekali yang misalnya itu pro kontranya kalau kita misalnya ingin mengukur impact gitu kan, katakanlah pakai SROI, sebuah social enterprise gitu ya, itu banyak keterbatasannya. Atau pakai metode lain yang misalnya katakanlah lebih kualitatif, itu tadi kuantitatif, impact sosial diterjemahkan ke rupiah atau dolar gitu ya.
itu banyak kekurangannya. Dan kedepannya karena ini menjadi sektor yang mainstream, nanti akan banyak lahir pengukuran dampak yang bersifat sophisticated, lebih maju gitu ya. Dan terakhir, saya juga melihat ini nanti akan ada social stock exchange gitu ya. Bagaimana bursa saham yang di sana tidak hanya diperuntukkan buat perusahaan yang itu komersial gitu ya, ukuran dia bisa melantai di bursa adalah misalnya sudah profit 2 tahun berturut-turut, walaupun misalnya profitnya ya 100 juta gitu ya, berapa puluh juta, tapi diakalin itu bisa melantai gitu ya. Dan tapi juga gimana dampaknya gitu loh. Jadi mungkin kedepannya bisa aja kalau sekarang lahir jual beli karbon, perdagangan karbon, kedepannya bisa aja saling misalnya jual beli dampak sosial, atau katakanlah membeli saham social enterprise di bursa saham, di mana valuasinya tidak hanya bersifat user base atau kayak startup sekarang misalnya user kalikan berapa N dikurangi berapa gitu ya model valuasinya, tapi juga tidak hanya tadi ekonomi tapi juga valuasi dampak sosialnya. Sehingga mungkin dengan sekarang lahir Bitcoin, lahir berbagai instrumen baru ini, mungkin makin menarik ke depan nih, akan makin banyak transaksi yang belum kita alami sebelumnya, akan makin banyak valuasi atau peluang rupiah yang nanti akan lahir dari sebuah tadi social stock exchange ini gitu, yang itu dia mewadahi berbagai perusahaan sosial. Itu mungkin presentasi saya. Silakan mungkin ke depannya kita sharing, teman-teman yang mau sharing, atau ini saya bisa dihubungi di email ini dan juga media sosial di akun ini. Terima kasih Kak Panji, terima kasih Rumah Milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman jangan lupa untuk di follow tuh Instagramnya @gorismustaqim. Mantap, pokoknya inspiratif. Kang Goris, terima kasih banyak udah sharing untuk materinya, luar biasa banget. Ini saya dapat beberapa SKS nih, lumayan belajar lagi tentang SE. Nah, ini udah banyak banget nih Kang yang chat nanya di grup. Loh, kok hilang? Di mana ya grup chatnya? Teh ada. Ini Kang, saya masih ada nih Kang, nggak apa-apa. Saya bisa bantu Kang. Oh boleh. Mangga. Ini ya, ini saya pertama ada dari Cleo ya. Cleo, apakah kita mendapatkan PPT? Silakan bisa di-sharing oleh Rumah Milenial kalau dibutuhkan para pemirsa gitu ya. Yang kedua dari Mas Rezky Hanifah di Bandung ya, ngabuburit. Sebenarnya ketika kita membahas SE, apa kita harus fokuskan dalam satu bidang saja? Misalnya dalam kelautan, ada soldier, mereka harus bidang kelautan, atau kita bisa bahas daerah misalnya banyak masalah gitu ya. Nah, ini saya dulu coba-coba gitu ya. Dulu yang ini katakanlah belum selesai, saya bikin yang misalnya inkubator, yang tadi kewirausahaan, bikin BMT, itu katakanlah ini berjalan juga paralel gitu loh. Jadi karena tadi kita ada banyak tim gitu loh, ada banyak orang. Tetapi kalau saya bisa belajar dari pengalaman itu ya, kalau saya misalnya belajar dari pengalaman tadi ya, saya yang jatuh bangun, yang kemudian misalnya uji coba. Kalau saya sih maksudnya satu dulu itu, yang satu itu harus dulu punya modelnya, punya sistemnya, atau katakanlah punya ritmenya gitu ya, sehingga misalnya dia bisa sustain, bisa punya manajemen, lalu baru kita bisa beralih bidang. Jadi boleh, tidak dilarang, tetapi menurut saya fokus satu dulu gitu loh. Baru ketika satu itu sudah ada tadi sistem atau manajemennya, atau model keberlanjutannya, tadi kunci kosen keberlanjutan, baru kita juga bisa mencurahkan konsentrasi kita di dua bidang lain. Itu kalau itu advice saya, tapi itu what suit you doesn't suit me, we're quite different gitu. Your taste is my taste, dalam artian masing-masing punya ininya ya, punya taktik, punya strateginya. Jadi bebas-bebas aja. Dari Muhammad Maliki di Jakarta, apa sih yang mendasarkan Mas terjun dalam bidang SE? Iya, apa yang merasakan dalam terjun gitu loh. Apa challenge terbesar? Nah, jadi mungkin saya cerita sedikit ya. Dulu saya tadi pas lulus itu bikin startup. Jadi saya termasuk generasi awal lah. Yang tadi Kang Panji sebutin, yang ada Business Week, itu saya masih di PT Resultan Nusantara. Jadi saya bikin perusahaan dengan teman-teman ITB, Elektro, Informatika, Industri, bikin yang namanya RFID atau Radio Frequency Identification. Ya kayak sekarang kayak smart card gitu, yang contactless ya.
kayak bayar kereta, bayar busway, sekarang kan nggak pakai itu, pakai kartu gitu loh. Ya itu saya udah sejak awal udah itu. Nah, itu kita nyari investor ke alumni, akhirnya dapat pendanaan dulu 1 miliar gitu ya. Kita punya golden share, jatuh bangun, tahun pertama gagal, proyek, laporan keuangan merah, sampai tahun kedua kita bisa belajar, bisa mulai perlahan-lahan. Bisa katakanlah jualan, bisa belajar keuangan, kemudian menemukan market dari jejaring, kemudian kita keliling gitu Jakarta, Bandung, membuat produk yang bisa ada marketnya kayak absen di kantor-kantor kecil, sekolah, akses kontrol di kayak di gedung kecil gitu. Jadi akhirnya kita yang tadi pingin ke logistik, pingin ke pembayaran, dulu belum zamannya, kita tuh early gitu. Akhirnya kita pivot tadi produk kita. Nah, di saat itu katakanlah so-so gitu ya, berjalan selama 3 tahun, saya paralel saat itu dengan tadi yayasan gitu ya, pulang ke ya PJKA, pulang Jumat kembali Ahad ke Garut gitu ya, karena dekat Bandung Garut, Jakarta Garut gitu, menyakan paralel. Nah, sampai suatu ketika kok saya setelah 3 tahun itu kayaknya menemukan passion saya itu kayaknya tidak hanya yang bersifat bisnis, tapi ada dampaknya gitu ya. Saya merasa tiap hari bangun tuh, senang ketika misalnya ada dampak yang kita ada perubahan di masyarakat yang terbantu karena akses modal, menerima usahanya, anak-anak yang sekarang bisa kuliah gitu, dapat beasiswa, dulunya misalnya anak yang tidak mampu, tadi ada pedagang yang kita bantu, akses pendanaan, UKM yang kita lahirin gitu yang bisa berkembang. Akhirnya saya merasa wah ini kayaknya saya nih, ikigai saya di sana. Akhirnya saya tadi mundur di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi saya jadi minor shareholder sampai tahun 2016, sudah enggak sekarang, terusin teman-teman. Akhirnya saya tadi fokus di yayasan dan membuat konsultan ini yang Semut Nusantara. Karena tadi saya ingin menggunakan power yang besar tadi perusahaan buat menyebar dampak tadi ke berbagai pelosok Indonesia. Nah, jadi itu yang membuat saya terjun. Jadi ikigai saya di sana gitu loh. Saya ingin buat perubahan. Saya ingin emang senang saya terjun ke masyarakat. Karena saya dulu aktif di kampus. Jadi itu yang membuat saya challenge terbesar tadi bagaimana menyeimbangkan antara tadi bisnis dengan sosial. Bagaimana kita tetap bersosial tapi juga tadi ada sustainability, ada misalnya beberapa yang nggak berkelanjutan gitu ya. Jadi itu saya belajar. Itu bahwasanya tadi challenge-nya selalu kalau sosial itu mencapai tadi keseimbangan antara pendulum bisnis dan pendulum sosial. Atau tadi juga scale up. Menurut saya challenge itu scale up. Misalnya tadi kita bisa di Garut gitu ya, yang rumah sehat, Shaping Nation inisiatif gitu ya. Tapi bagaimana scale up-nya ke daerah lain? Nah, itu kuncinya misalnya ada ke pemerintah, harus ada advokasi gitu, advokasi tadi, policy pemerintahan. Itu kan kita belajar lagi tuh bagaimana cara advokasi, bagaimana mereka punya masalah, bagaimana kita mendengar mereka, bagaimana kita mempromosikannya, bagaimana kita menunjukkan evidence-based policy gitu. Nah, itu adalah sebuah bidang yang baru buat saya. Nah, saya belajar di berbagai kesempatan. Akhirnya, ini tadi menurut saya sustainability dan scale up, tantangan terbesar. Oke, saya udah ada nih Kang, chat boleh Kang. lagi. Silakan Di Kang. topiknya sama Kakak Dela. Baik, ini Kang, dari Azmil ya, dari Tasik sebelahnya Garut. Nah, apa sih modal yang harus kita punya, Kang Goris, buat menginisiasi social entrepreneurship atau social enterprise lah ya? Dan menurut pandangan Kang Goris tuh sebenarnya Asgardian yang merupakan Asgardian tetangganya Tasik, ada nggak sih potensi yang ada di Tasik, Kang? Kalau menurut saya modal itu adalah tadi modalnya pertama yang terbesar adalah tadi self awareness, Kang. Saya tadi belajar berbagai metode self awareness di berbagai fellowship ya. Dari Belbin di NUS, pada saat saya di NUS, saya belajar talent mapping gitu ya. Saya kemarin belajar di personal enterprise plan saat jadi asesor LPDP. Saya belajar dari Cina, Bazi gitu yang tanggal lahir itu, dan berbagai tools lain itu kita harus tahu self awareness yang paling terbesar. Kita itu pengen apa sih? Kita itu orangnya kayak gimana nih? Apa kita itu bersifat tadi mungkin kayak Kang Panji gitu yang bersifat change maker, yang dia ingin tadi digerakkan driven by idealism, driven by humanity gitu ya. Atau kita seperti apa nih? Itu kita bagian dari kita. Self awareness menurut saya modal terbesar. Kalau kita merasa ini adalah kita, ikigai kita, di mana kita bisa tadi enjoy, kita bisa juga making money, kita juga bisa menjadi yang terbaik katakanlah gitu kan, dan kita bisa merubah dunia, itu irisan dari ikigai itu empat lingkaran. Nah, duit gitu loh, dan itu modal terbesarnya menurut saya selain self awareness tadi action gitu loh. Jadi
bagaimanapun tadi setelah kita berjalan gitu ya, setelah kita berbuat, baru akhirnya anggota nambah banyak, itu relawan bermunculan, pengurus pun kita bentuk, bikin standarnya, bikin manajemen, kita belajar langsung dari nol gitu loh, manajemen kayak gimana ininya. Jadi menurut saya itu pertama adalah modalnya diri sendiri gitu loh. Kita harus jadi pemimpin kayak Kang Panji gitu loh, nggak nunggu gitu loh. Kalau kita nunggu ya kita suatu saat kapan kondisi itu ideal dan kita nggak pernah ada, justru kita harus beraksi. Nah itu yang menurut saya adalah modalnya self awareness pertama. Apakah betul apakah kita melakukannya hanya karena keren-kerenan, hanya karena cool, atau emang karena kita itu di sini hidup kita gitu loh, di sini kita ikigai kita, dan itu modal terbesar adalah diri sendiri menurut saya. Kalau di kita sendiri sudah mengenal, baru kita berani, dan tadi networking, kita belajar lagi, itu bisa dipelajari menurut saya. Dan potensi Tasik baso gitu ya, sama-sama Garut gitu ya, baso kan coklat, baso Firman misalnya. Jadi banyak lah. Jadi kita sama-sama agriculture, kreatif. Menurut saya potensi terbesar Tasik itu kreatif ekonomi gitu ya, karena Tasik itu lebih kreatif dibanding Garut gitu ya. Nah jadi banyak gitu loh, kreativitas itu perlu kreatif di Tasik, itu kreativitas menurut saya. Jadi coba dieksplor nih apa yang bisa, katakanlah dari segi jasa ataupun barang yang itu bisa memberdayakan banyak orang. Itu mungkin. Silakan Kang. Oke. Nuhun Kang Doris. Semoga bisa kejawab ya tadi pertanyaan dari Tasik tuh, yang dari Tasik. Lupa siapa. Oke, satu lagi nih Kang, terakhir sebelum kita tutup. Ternyata cepat juga ya waktunya. Nah, ini udah kejawab belum ya? Kayaknya belum kejawab sama Kang Goris. Dari Jogja, belum ya Kang ya? Belum nih. Nah, dari Jogja ini gimana sih Kang Goris? Belum banyak nih, ada Fajri belum. Perkembangan koperasi. Fajri juga belum. Boleh. Oh, Aang Permana. Oke, yang ini Jogja Indra udah belum Kang? Belum ya? Aang. Belum, satu Mas, paket semuanya Kang. belum Kang. Nah, belum banyak nih. Oke, satu paket nih saya kasih tanya. Perkembangan koperasi petani di Indonesia itu gimana ya Kang? Kenapa belum banyak yang bisa tumbuh seperti korporasi besar di luar negeri kayak di Jepang atau Finlandia, padahal sumber dayanya melimpah. Nah, pertanyaan kedua saya ambil yang paling bawah nih dari Kang Aang. Apa aja yang menjadi parameter untuk menghitung intangible asetnya social enterprise? Monggo, Kang Goris. Ya, terima kasih tadi Mas Indra di Jogja gitu ya. Jadi betul, emang menurut saya sih ini sih ada ambiguitas dalam menurut saya pemerintah gitu ya. Jadi kalau di luar negeri kayak di New Zealand itu kan GDP-nya itu 70% dari koperasi gitu, atau di Jerman juga semakin besar. Nah, kalau di Indonesia ini kita mengklaim sebagai negara Pancasila, sebagai negara koperasi, tapi banyak perilaku ekonomi ataupun yang di-drive oleh negara itu nggak koperasi friendly gitu loh. Misalnya katakanlah contohnya, koperasi itu sulit buat katakanlah dia punya lahan yang itu misalnya dia mengelola lahan, katakanlah lahan pemerintah gitu ya, hutan katakanlah. Nah itu dibandingkan korporat, kalau korporat besar mungkin gampang gitu ya, dia untuk mendapatkan lahan gitu ya, untuk dikelola apa ya, hak usaha atau hak apa gitu ya. Tetapi kalau buat masyarakat indigenous gitu ya, terbukti undang-undangnya baru lahir dan belum berjalan, itu sulit buat diakui gitu loh, atau sulit buat, jadi aneh gitu loh, ingin koperasi tapi nggak dipercaya koperasinya gitu loh, nggak diberikan kesempatan. Nah itu adalah menurut saya DNA yang tertanam gitu loh. Jadi itu beda ketika tadi di Jepang atau di New Zealand, mereka ketika ada hajat hidup orang banyak yang besar, justru mereka berupayakan ini bagaimana bisa nggak dikelola oleh CIC gitu, atau community interest company kayak di UK gitu loh, atau di Jepang saya lupa lagi apa modelnya, atau tadi koperasi di New Zealand gitu. Justru yang bisa diserahkan ke masyarakat oleh mereka gitu loh. Nah kalau di Amerika kebalik, kapitalis, yang bisa dikelola oleh swasta pemodal. Makanya COVID-nya kan parah, paling banyak COVID di Indonesia, di Malaysia, di Amerika, karena banyak rumah sakit yang dikelola swasta. Negara sudah exit itu dari berbagai yang itu pelayanan sosial kebanyakan. Jadi akhirnya sulit menangani COVID gitu. Nah itu juga sama. Jadi justru di Indonesia ini kita ingin koperasi tapi nggak dipercaya sama pemerintah gitu. Itu menurut saya yang pertama ya, yang kedua tadi kapasitas. Kita mungkin perlu meng-hire
orang-orang CEO yang mungkin bisa ini supaya koperasi itu bisa berkembang. Jadi benar-benar kita harus profesional gitu ya kalau sudah skala besar. Itu yang pertama dari Mas Mas Indra gitu Indra ya. dan Indra. Nah, yang terakhir nih, Mas Kang Goris. Ini Mm-mm. parameter untuk menghitung intangible asset social enterprise dari Aang Permana. Gimana tuh, Mas? Kang? Kang Ang nih jagoan nih, ini si petek gitu ya, yang Hmm. memberdayakan para ibu-ibu di Cianjur ya, yang sudah Hmm. ratusan reseller seluruh Indonesia nih sudah membanggakan. Jadi menurut saya sih Kang Ang belum, jadi saat ini belum tadi yang saya sebutin di slide emang belum ada robust tools gitu loh, atau robust platform, robust tools gitu ya, framework yang bisa mengukur. Nah justru sekarang ini kita baru bisa mengukur dampak sosial. Kayak di Sroy tadi itu kan dia diterjemahkan ke rupiah atau ke dolar gitu ya. Dari dampak sosial misalnya pengetahuan baru atau governance keguyuban ya, yang awalnya nggak ada kelembagaan jadi ada kelembagaan, berapa dampak sosialnya. Yang misalnya tadi dari konflik jadi kohesif sosialnya, berapa dampak sosialnya. Jadi di transfer ke tadi berbagai proksi gitu ya. Nah, kalau tadi membuat valuasi perusahaan sosial, memang belum ada sekarang gitu loh. Mungkin ada yang mencoba mengembangkan tadi, misalnya dari keuangan, kemudian dari dampaknya, bagaimana dia misalnya bisa dampaknya tadi ya digabungkan. Nah, tapi menurut saya sih sampai sekarang belum gitu loh. Jadi saya pun belum tahu, terus terang mungkin belum tahu ya. Jadi mungkin nanti bisa ada yang mungkin ini bisa menambahkan. Ini Oke, Kang Panji masih ada waktu nggak? Ada pertanyaan lagi nih Kang Panji? masih sih satu pertanyaan nih Kang, mumpung masih ada waktu. Boleh. 4 menit ya Kang ya. Mungkin Siap. bisa singkat juga dari Kang Goris. Ya. Nah, ini Kang dari Nah, jadi Fajri Depok. siap. Apakah kriteria atau batasan bisnis disebut social enterprise, Kang Goris? Jika sebuah bisnis tidak mengklaim dirinya sebagai social bisnis, tetapi memiliki kegiatan CSR yang berdampak besar bagi masyarakat, tetap dianggap bukan social business. Di sisi lain, bisnis yang menjual sosial, padahal lebih kapitalis. Pencerahan, ini minta pencerahannya, Kang. Sebenarnya Ya, batasan social enterprise itu apa? Karena kan banyak juga CSR dan juga hal-hal ya, lain yang masih tabu buat kita gitu. ya. Nah, pertanyaan yang bagus Mas Fajri. Jadi emang sekarang memang kita undang-undang sendiri emang kewirausahaan ada ya, tapi emang social enterprise itu dulu sempat ada mau dimasukin ke undang-undang. Tapi Hmm. banyak sekali para pelaku sosen, termasuk saya dulu gitu ya, yang itu menentang karena semangat undang-undang ketika kami diwawancara itu lebih kepada mengatur. Kami dulu berpandangan kalau sosen itu di Indonesia masih dalam taraf growth, masih dalam taraf bermunculan gitu loh. Kalau dulu semangat regulasi tersebut membatasi, mengatur, justru malah kontraproduktif terhadap berkembangnya banyak sekali tadi gitu social enterprise atau social movement atau apapun yang menamakan social enterprise. Jadi menurut kami dulu bagaimana semangat undang-undang itu tidak mengatur, tidak membatasi, tapi justru melindungi atau mengangkat gitu loh. Jadi lebih luas spektrumnya. Nah, itu di konteks undang-undang, jadi masih belum berjalan. Nah, tadi bisnis mengklaim sebagai social business. Banyak sekarang kayak tadi misalnya ya banyak, tapi menurut saya sih emang itu konsekuensi ya. Dalam artian ya sekarang pun emang SDGs bermunculan, B Corps ya dalam artian sertifikat B gitu ya. Itu juga berkembang. Nah, menurut saya ini batasnya adalah pada biasanya pertama co-ownership nih. Kalau si sebuah perusahaan sosial itu dia punya model co-ownership atau mungkin kalau nggak co-ownership giving back to their beneficiaries, itu menurut saya sih sangat sosen. Tapi kalau dia misalnya stakeholdernya masih sedikit individu, nah itu menurut saya agak-agak misalnya agak-agak apa maksudnya ya tipis gitu. Tapi sekali lagi memang definisinya masih banyak gitu loh. Kayak misalnya Asoka menganggap non profit sosen itu kebanyakannya modelnya bersifat breakthrough gitu ya. Kalau misalnya kayak Skoll misalnya atau di Amerika itu dia lebih mengangkat model yang for profit gitu loh. Jadi kayak tadi PT segala macam bermunculan. Namun saya di sini eh, kembali ke masalah moral sih gitu lah. Kalau misalnya dia tujuannya emang baik gitu ya dan emang ada dampaknya yang dirasakan masyarakat, menurut saya itu sah-sah aja sebagai sosen. Tetapi kalau benar-benar tadi kapitalis gitu ya, tidak ada sama sekali dampaknya, cuma menjual sosial, ya itu menurut saya sih salah atau tidak sosen gitu ya. Tapi menurut saya tadi kembalikan ke moral para pendirinya masing-masing. Nah, terakhir ini Mbak Lia ingin kerjasama sama RM ya, bangga gitu ya. Nanti Kang Topan bisa connect Mbak Lia, ini sangat luar biasa nih. Dia pemuda pelopor
pemudi pelopor dari Malang Selatan, dari Kementerian Olahraga Menpora, dan Ya, itu insya Allah didang nanti dan colek keren banget. buat Mas Panji. Luar biasa. Mangga, atur nuhun, itu Bang Inten. Oke. Nuhun Kang Goris buat jawabannya, buat teman-teman yang belum kejawab bisa langsung mungkin ke Mrs. Instagram Kang Goris mungkin ya Kang ya, atau email. Siap, Karena siap. sudah sangat mepet sekali. Nah, untuk itu saya tutup. Terima kasih untuk Kang Goris dan juga teman-teman yang sudah Foto datang. bersama. Kang Goris mungkin mau ada closing statement dulu nggak Kang sebelum kita foto virtual nih Kang? Nah, 30 Nggak ada Kang. nggak ada. Salam berkarya aja dan sehat-sehat, semoga bisa kita lalui bersama dengan gotong royong lah COVID ini. Amin, amin ya Rabbal. Terima kasih Kang Goris, tepuk tangan virtual dong teman-teman. Buat Kang Goris, satu nuhun. Sami-sami. Oke, untuk itu menutup sesi bersama Kang Goris sore ini, saya juga undur diri sebagai moderator. Kita foto dulu, Mas Panji. Kepada Mas Sofan, mangga untuk kita foto bersama. Oke, kameranya dibuka semua teman-teman. Kang Goris, hatur nuhun. Terima kasih. Siap, sami-sami. Kumaha pose dah sami itu posenya. Ya, tah gitu. Jempolnya ke depan itu semua. Oke, kameranya dibuka yuk teman-teman. Ada Mas Ahmad Fadil, Mbak Mira. Rame ya. Alhamdulillah. Yuk kita foto ya. Baik. Oke, belum buka kameranya, masih proses. Firas, Adesitorus, Sri Deviana, Asmil, Imam. Kita buka kameranya. Yuda sarungnya dipakai dulu, jangan lupa. Sama saja pakai celana pendek ini. Oh, ada Bung Jeff dari Bandung nih. Terima kasih. Bung Jeff dari Bandung. Dela, dibuka Dela. Mas Ades itu satu lagi. Oke, kita foto ya. Yang pertama dulu. Jempolnya boleh ke depan. Nah, oke. 3, 2, 1. Oke, sekarang di layer yang kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum Kang Goris, Kang Panji. Silakan dilanjut. Waalaikumsalam. Turun semuanya sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Goris main ke Banten. Insyaallah nih kalau sudah berakhir COVID. Sekalian ke Kang Hari yang pingin ke Villa Tinak Cekre juga nih Cilegon. Oh, hayo atuh kabarin. Habis ini ada kajian bareng orang Jakarta buat teman-teman yang ngabuburit, silakan meluncur ke ini linknya akun Jakarta Mas Panji, ada Ustadz Abu Fida, Mas Tania Gustaf. Wah, luar biasa. Ya. Dan nanti malam sama teman-teman Sabang Maroke ada tanya jawab seputar Hari Pendidikan Nasional jam 8 malam sama Kak Ayu dan kawan-kawan. Wah. Atur nuhun. Saya izin. Atur nuhun. Sama-sama Mas Panji, Kang Goris. Assalamualaikum. Assalamualaikum.